Di tengah Pulau Jawa, terdapat kawasan yang kaya akan warisan kehidupan prasejarah di dunia. Kawasan Sangiran menyimpan ribuan bukti peradaban manusia yang dimulai lebih dari 1 juta tahun yang lalu. Sangiran adalah jendela yang membuka kisah sejarah manusia purba. Di sini, jejak-jejak kehidupan masa lalu terukir yang menjadi bukti perjalanan panjang manusia di bumi. Sangiran merupakan sebuah warisan yang akan terus menginspirasi dan mengingatkan kita mengenai asal-usul para leluhur yang masih menjadi teka-teki. Sangiran terletak di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Dalam cakupan yang luas, situs ini terbentang lebih dari 56 km persegi, mencakup kawasan pegunungan kapur yang dikenal sebagai Lembah Purba. Di kawasan ini, setiap lapisan tanah menyimpan rahasia kehidupan yang belum terungkap sepenuhnya. Sangiran bukan hanya menyimpan fosil, tetapi juga menyimpan kisah panjang perjalanan manusia yang mengajarkan kita tentang adaptasi leluhur dalam menghadapi perubahan zaman. Di kawasan Sangiran, terdapat sumur api purba yang berisi gas alam dan mata air asin yang sampai saat ini digunakan oleh masyarakat Kelurahan Dayu, tepatnya di Dusun Ngerawan. Dusun ini merupakan titik terendah dari kawasan Sangiran yang menjadi indikasi bahwa kawasan Sangiran dahulu adalah lautan sekitar 2 juta tahun yang lalu. Penemuan-penemuan di Sangiran membuka banyak pintu untuk memahami lebih lanjut mengenai evolusi manusia, khususnya Homo erectus yang telah menjadi batu loncatan bagi manusia modern. Penemuan-penemuan di Sangiran juga memunculkan kreativitas masyarakat untuk menuangkan kekayaan Sangiran ke dalam budaya batik. Hal ini sebagai bentuk upaya masyarakat untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas bahwa kawasan Sangiran merupakan situs yang kaya dan patut kita pelajari serta kita lestarikan. Di kawasan situs Sangiran, terdapat museum yang terdiri dari 5 klaster yang dapat dikunjungi wisatawan. Di antaranya ada klaster Krikilan. Museum Manusia Purba Sangiran Klaster Krikilan berada di Desa Krikilan, Kalijambe, Sragen. Klaster Krikilan merupakan visitor center yang menyajikan informasi umum tentang situs Sangiran. Sajian pameran di Klaster Krikilan dibagi ke dalam 3 ruang pamer. Di ruang pamer 1, pengunjung akan disuguhkan dengan koleksi yang menunjukkan kekayaan peradaban situs Sangiran. Ruang pamer 2 mengusung tema koleksi langkah-langkah kemanusiaan, dan ruang pamer terakhir menghadirkan koleksi bertema masa keemasan Homo erectus. Klaster Ngebung. Museum Sangiran Klaster Ngebung terletak kurang lebih 3 km di sebelah utara Klaster Krikilan. Terletak di Desa Ngebung, Kecamatan Kalijambe, situs Ngebung memiliki nilai historis yang tinggi karena disinilah penelitian secara sistematis dilakukan untuk pertama kalinya. Klaster ini menampilkan upaya para peneliti dalam mengeksplor potensi situs Sangiran yang penelitiannya masih dilakukan hingga saat ini. Salah satunya adalah rekonstruksi gajah melalui kajian koleksi. Hal ini membuktikan bahwa di dalam situs Sangiran masih menyimpan potensi yang bisa digali untuk melengkapi cerita masa hidup gajah purba. Klaster Manyarejo. Klaster Manyarejo berada di Desa Manyarejo, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen. Klaster ini didirikan sebagai bentuk apresiasi terhadap peneliti dari berbagai disiplin ilmu dan juga masyarakat Sangiran yang turut serta dalam proses penelitian. Klaster ini menampilkan visual dari proses ekskavasi yang dilakukan oleh para peneliti. Pada klaster ini juga terdapat bangunan museum yang menampilkan audio visual berupa ungkapan warga Sangiran sebagai penemu fosil. Diketahui, sejak kedatangan von Coniswald pada tahun 1934,
masyarakat banyak dilibatkan untuk mengumpulkan fosil, sehingga menciptakan hubungan harmonis antara peneliti dan masyarakat sekitar. Klaster Bukuran. Museum Sangiran Klaster Bukuran berada di Desa Bukuran, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen. Museum ini memiliki tema evolusi manusia dan lingkungan. Bagian pertama dari Klaster Bukuran menyajikan keanekaragaman makhluk hidup di atas bumi. Salah satu koleksi yang dimamerkan pada klaster ini adalah diorama rekonstruksi 3 tipe Homo erectus yang pernah hidup di Jawa. Sedangkan di ruang bawah klaster Bukuran terdapat peninggalan fosil manusia purba yang berasal di situs Sangiran maupun fosil manusia purba dari situs prasejarah di seluruh dunia. Klaster Ndayu. Klaster Ndayu berada di Desa Ndayu, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. Klaster ini dikenal sebagai situs yang penting karena terdapat banyak jejak kehidupan masa lampau seperti fosil fauna, manusia beserta budayanya, serta rekaman perubahan lingkungan kawasan Sangiran. Keberadaan stratigrafi Ndayu yang cukup lengkap mampu menggambarkan evolusi lingkungan sejak Sangiran berupa rawa hingga menjadi daratan. Di situs Sangiran, bukan hanya tentang museum saja yang perlu dibicarakan. Situs Sangiran juga memiliki monumen-monumen yang penting untuk kita ketahui dan kita pelajari. Dalam perjalanan ini, kita akan menjelajahi 6 monumen bersejarah yang ada di kawasan Sangiran, yaitu Monumen S27, Monumen Randu Alas, Monumen Mawardi, Monumen Triangulasi, Monumen Sendang, dan Monumen Drepo. Monumen S27. Monumen S27 terletak di tepi saluran Bapang, Dusun Sangiran, dengan temuan atap tengkorak manusia purba yang dikenal dengan sebutan Sangiran 27. Monumen Randu Alas. Monumen Randu Alas terletak di sebelah selatan Museum Sangiran Klaster Ngebung. Pada monumen ini, peneliti bernama François Sema menemukan beberapa fosil manusia dan binatang purba. Monumen Triangulasi. Monumen Triangulasi merupakan situs yang terletak pada titik tertinggi di kawasan Sangiran. Di sekitar Triangulasi, pengunjung dapat mempelajari temuan-temuan yang ada di setiap formasi. Monumen Sendang. Di lokasi ini pernah ditemukan fosil manusia purba Homo erectus berupa fragmen kranium yang tidak sengaja ditemukan oleh seorang warga saat sedang menggarap ladang pada tahun 1987. Monumen Mawardi. Pada lokasi tersebut pernah ditemukan fragmen tengkorak Homo erectus yang ditemukan oleh Mbah Mawardi yang kemudian namanya diabadikan menjadi nama monumen. Beliau secara tidak sengaja menemukan fosil ketika tengah mengerjakan lahan pada 1995 sampai 1997. Monumen Drepo. Nilai penting dari Monumen Drepo yaitu sebagai tanda bersejarah ditemukannya fosil binatang purba seperti buaya, kura-kura, dan kuda sungai. Ciri khas dari monumen ini adalah lempung hitam dari kala Pleistosen bawah yang berusia sekitar 1,8 juta sampai 0,9 juta tahun yang lalu. Sejarah pembangunan monumen itu sebenarnya dulu bertujuan untuk titik lokasi ataupun titik destinasi di mana waktu itu belum ada museum klaster di lapangan. Jadi menjadi titik kumpul di mana kita mengantar turis-turis asing maupun turis-turis domestik untuk bisa mengunjungi lapangan. Jadi ada beberapa monumen yang kita tempatkan di lapangan, begitu. Jadi pembangunan monumen itu diawali dari tahun 2003, waktu itu dari idenya dari pemerintah Kabupaten Sragen yang kemudian dieksekusi oleh
Dinas Pariwisata, waktu itu kantor investasi dan promosi bekerja sama dengan Dinas DPUPR Kabupaten Sragen. Pembangunan monumen di setiap titik lokasi yang penting, satu memiliki nilai penting, yang kedua mewakili dari formasi-formasi yang ada di wilayah Situs Sangiran, kemudian bisa menjadi titik kumpul bagi wisatawan ketika kita melakukan guiding, membawa wisatawan baik domestik maupun turis asing waktu itu. Alasan pemilihan lokasi yang dilakukan di titik-titik yang saat ini sudah ada monumen waktu itu karena memiliki nilai penting temuan yang pertama. Kemudian yang kedua itu mewakili formasi dari masing-masing formasi yang ada di Sangiran, yaitu ada formasi Kalibeng, ada formasi Pujangan, ada formasi Kabuh, dan juga ada Notopuro sebenarnya. Jadi waktu itu karena belum ada titik kumpul ataupun lokasi yang harus kita tuju untuk menuju ke formasi-formasi itu untuk mengetahui sejarah lengkap dari Sangiran, berawal dari perubahan lingkungan, mulai dari lingkungan laut ketika formasi Kalibeng berlempung berwarna biru itu ada yang dilengkapi dengan temuan-temuan konteks temuan kerang-kerang laut di situ, belum ada yang mewakili. Kemudian formasi Pujangan yang merupakan lempung hitam itu yang bekas ketika Sangiran itu berawal berubah menjadi air tawar. Kemudian ada formasi Kabuh yang totality ketika Sangiran berubah menjadi daratan, dan kemudian dilengkapi dengan formasi Notopuro. Dan itulah yang menjadi latar belakang pemilihan titik-titik lokasi monumen tersebut. Selama dikasih PJ sama atasan tentang monumen ini mulai 2020. Nah, untuk perawatannya di monumen triangulasi yang di kawasan di Ngebung, sama juga di Randu Alas. Ya, apalagi ada tambahan lagi lahan yang di Sendang Bukuran dan monumen juga yang di Sendang Bukuran juga. Nah, untuk perawatannya saya mulai 2020 itu monumen satu yang saya utamakan itu di monumen triangulasi yang di kawasan di Ngebung. Nah, ini untuk alat yang saya untuk mengerjakan lahan-lahan atau mengerjakan monumen itu yang terutamakan saya sabit, untuk pembersihan itu sapu lidi, dan apalagi untuk membersihkan yang di semak-semak itu pakai alat mesin potong rumput. Halo, saat ini kita berada di Bukit Triangulasi, yaitu bukit tertinggi di Kubah Sangiran. Jadi di lokasi ini merupakan titik awal pertama kali Sangiran ditemukan. Jadi pada tahun 1934 von Koningswald datang ke Sangiran, dan di bukit inilah pertama kali beliau menginjakkan kakinya di Sangiran. Lah, saat menginjakkan kaki di bukit ini, von Koningswald banyak menemukan artefak batu hasil budaya manusia purba berupa serpeh bilah yang terbuat dari bahan kalsedon dan jasper. Dan di bukit ini banyak sekali himpunan-himpunan artefak yang ditemukan oleh von Koningswald. Dan pada akhirnya dalam publikasinya von Koningswald, temuan-temuan serpeh bilah di Bukit Triangulasi ini disebut dengan istilah Sangiran Flake Industry. Tapi dari temuan Sangiran Flake Industry ini juga memunculkan banyak perdebatan bagi para ilmuwan, karena
temuan-temuan von Koningswald ditemukan di permukaan tanah yang tidak berkonteks dengan lapisan tanah. Saat itu Koningswald memberi satu pertanggalan relatif itu sekitar 200.000 tahun yang lalu. Pada saat pertama kali Koningswald menemukan sangiran Vlek industri, dia sangat yakin bahwa tidak lama lagi akan ditemukan fosil manusia purba. Karena keyakinan Koningswald bahwa artefak batu itu merupakan produk dari manusia purba. Dan perkiraan von Koningswald ternyata terbukti. 2 tahun setelah penemuan sangiran Vlek industri, itu ditemukan tengkorak sangiran 1. Nah, dari temuan-temuan itulah pada akhirnya mengundang banyak peneliti untuk mengeksplorasi sangiran. Perdebatan terus berlangsung bagi kalangan para peneliti. Pada akhirnya pada tahun 1993-an itu dilakukan penggalian arkeologi yang cukup besar di Bukit Ngebung 2. Istilah Bukit Ngebung 2 itu karena Bukit Ngebung 1 sebagai lokasi penemuan von Koningswald dan Bukit Ngebung 2 itu sebetulnya letaknya di sebelah utara dari Bukit Triangulasi. Penelitian tersebut diinisiasi oleh ilmuwan-ilmuwan Indonesia berkolaborasi dengan Museum Nasional de Paleontologi Prancis. Nah, dalam penelitian tersebut menghasilkan satu temuan artefak batu yang berkorelasi dengan lapisan pasir silangsiur fluvio-vulkanik yang diperkirakan itu berusia sekitar 700.000 tahun yang lalu. Jadi dari dasar penelitian tersebut itu membuktikan bahwa sangiran Vlek industri itu telah dipakai oleh manusia purba sangiran. Sebagai warisan dunia yang kaya akan sejarah dan ilmu pengetahuan, kawasan Sangiran menjadi saksi perjalanan panjang peradaban manusia. Keenam monumen yang tersebar di kawasan ini menggambarkan keragaman budaya, evolusi, dan hubungan manusia dengan alam. Dari setiap situs kita belajar tentang jejak leluhur, adaptasi terhadap perubahan, hingga makna keberadaan kita di dunia ini. Sangiran bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga cermin untuk memahami masa kini dan melangkah menuju masa depan. Mari kita jaga dan lestarikan warisan tak ternilai ini demi generasi mendatang.